Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asri Story, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya doakan keluarga kalian akan terhindar dari ujian dan kisah kelam seperti yang akan kita dengar hari ini. Bayangkan, setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga, ternyata suamiku mulai berubah. Ia terpedaya oleh kecantikan wanita lain yang dikenalnya saat lomba Agustusan. Dari sanalah retaknya rumah tangga ini bermula. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama sampai akhir. Hari itu, tanggal 17 Agustus, suasana kampung begitu meriah. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, musik dangdut terdengar dari panggung sederhana di lapangan desa, dan warga tumpah ruah mengikuti lomba 17-an. Aku ingat sekali, pagi itu aku dan suamiku berangkat bersama. Aku begitu bahagia karena akhirnya setelah sekian lama, dia punya waktu luang untuk ikut merayakan kemerdekaan bersama warga. Aku sibuk menyiapkan makanan kecil untuk panitia, sementara suamiku bersemangat mendaftar lomba tarik tambang dan panjat pinang. Aku pikir semua berjalan biasa saja, penuh tawa dan kebersamaan. Aku sama sekali tidak menyangka, hari itu justru menjadi awal dari hancurnya rumah tanggaku. Dari sekian banyak orang, ada satu perempuan asing yang ikut meramaikan lomba. Aku tidak tahu namanya saat itu. Hanya melihat tatapan matanya yang sesekali melirik ke arah suamiku, seolah ada sesuatu yang menarik perhatian mereka berdua. Perempuan itu masih muda, mungkin usianya lebih muda beberapa tahun dariku. Tubuhnya ramping, wajahnya cantik, dan senyumnya terasa dibuat-buat manis ketika menyapa orang-orang di sekitarnya. Aku tak pernah melihatnya di kampung sebelumnya. Rupanya dia adalah teman dari salah satu panitia lomba yang sengaja datang untuk ikut meramaikan acara. Awalnya aku tidak menaruh curiga, karena suasana lomba memang riuh dan penuh dengan pertemuan antar warga. Tapi mataku beberapa kali menangkap momen yang terasa janggal. Saat lomba tarik tambang berlangsung, aku melihat suamiku dan perempuan itu berdiri berdekatan, tertawa bersama seakan sudah saling kenal lama. Aku mencoba menepis pikiran buruk, karena aku percaya pada suamiku. Namun, jauh di lubuk hati, ada rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa bisa aku cegah. Seiring berjalannya acara, kebersamaan mereka semakin terlihat jelas. Seusai lomba panjat pinang, aku mendapati suamiku duduk di bawah pohon bersama perempuan itu, membicarakan sesuatu sambil sesekali tertawa lepas. Aku menghampiri, mencoba bergabung dengan mereka, namun suasana seketika berubah canggung. Perempuan itu menunduk sambil pura-pura sibuk dengan ponselnya, sedangkan suamiku mencoba mengalihkan pembicaraan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, aku bisa merasakannya. Sepulang dari acara, aku menanyakan perihal perempuan itu pada suamiku. Jawabannya sederhana, katanya hanya kenalan baru, teman dari panitia. Aku mencoba mempercayainya, meski ada rasa perih yang menempel di hati. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, terbayang terus momen-momen kebersamaan mereka yang terlalu cepat akrab. Hari-hari setelah lomba itu, aku mulai merasakan perubahan kecil pada suamiku. Dia jadi lebih sering bermain ponsel, terkadang senyum-senyum sendiri membaca pesan. Jika kutanya, jawabannya selalu singkat, urusan kerja atau chat grup warga. Aku ingin percaya, tapi naluri seorang istri seringkali lebih peka dari logika. Beberapa kali aku melihatnya menyembunyikan layar ponsel ketika aku lewat. Malah suatu malam, saat aku terbangun untuk ke kamar mandi, aku mendapati dia masih asyik dengan ponselnya sambil tersenyum samar. Saat aku bertanya sedang apa, dia tergagap dan buru-buru menutup aplikasi. Rasa curigaku semakin kuat. Benarkah hanya kebetulan kalau setelah pertemuan di lomba itu, suamiku jadi berubah seperti orang yang baru menemukan kebahagiaan lain? Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin aku hanya berlebihan, pikirku. Tapi semua semakin jelas ketika suatu sore, aku melihat suamiku duduk di warung kopi dekat rumah bersama perempuan yang sama. Mereka terlihat begitu akrab, berbicara serius lalu tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hatiku seketika remuk, dada terasa sesak, dan langkahku kaku. Aku berdiri cukup jauh agar tidak terlihat, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Air mata jatuh tanpa bisa aku tahan. Pulang ke rumah, aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Aku mulai sadar, rumah tanggaku sedang berada di ujung tanduk. Aku masih berusaha menyangkal, berharap ini hanya salah paham, namun bukti nyata yang kulihat dengan mata kepala sendiri membuat keyakinanku runtuh satu persatu. Keesokan harinya aku mencoba berbicara baik-baik dengan suamiku. Aku tanya siapa sebenarnya perempuan itu dan apa urusannya terus bersama dia. Dengan nada datar, suamiku menjawab bahwa mereka hanya berteman biasa, tidak lebih. Aku ingin percaya,
Tapi sorot matanya berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi menatapku dengan penuh keyakinan, melainkan menghindar seolah merasa bersalah. Aku mencoba menahan air mata, karena aku tahu jika aku menunjukkan kelemahanku, ia mungkin akan semakin jauh. Malam itu aku berdoa lama sekali, meminta petunjuk agar aku bisa menghadapi kenyataan dengan hati yang kuat. Tapi rasa sakit itu semakin nyata, seperti duri yang terus menusuk di setiap detak jantungku. Aku mulai merasa ada orang ketiga yang perlahan mencuri kebahagiaanku. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering mendapati suamiku pulang larut malam dengan berbagai alasan. Kadang katanya ada rapat warga, kadang urusan kerja yang mendadak. Namun kenyataannya aku mulai mendengar desas-desus dari tetangga. Ada yang bilang melihat suamiku diantar jemput oleh perempuan itu. Ada pula yang bilang mereka sering terlihat berdua di warung kopi atau jalan bersama di pasar malam. Hati ini makin hancur, karena gosip itu bukan hanya melukai, tapi juga mempermalukan aku sebagai istri. Aku berusaha menutup telinga dan tidak mempercayainya, tapi saat aku sendiri mulai melihat dengan mata kepala sendiri, semua gosip itu jadi kenyataan pahit yang tidak bisa lagi kusingkirkan. Aku mencoba mengingat kembali masa-masa indah pernikahanku. Bagaimana dulu dia melamarku dengan penuh janji manis, berjanji akan selalu setia dan menjaga perasaanku. Semua janji itu kini terasa seperti ilusi. Aku sering teringat bagaimana kami dulu melewati masa sulit bersama, bagaimana aku rela hidup sederhana demi mendukungnya membangun usaha. Semua pengorbananku seakan tidak berarti ketika seorang wanita asing masuk ke dalam hidup kami. Aku tidak mengerti bagaimana ia bisa tega menghancurkan rumah tangga yang telah kami bangun bertahun-tahun. Setiap malam aku menangis sendiri, berusaha memahami apakah ada kekurangan dalam diriku yang membuatnya mencari kebahagiaan lain. Namun, semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa bukan aku yang salah, melainkan hatinya yang sudah berpaling. Aku pernah mencoba menghadapi langsung perempuan itu. Dengan hati bergetar, aku mendatanginya di rumah kontrakannya. Saat aku bertanya dengan nada halus, apakah benar dia memiliki hubungan khusus dengan suamiku, dia hanya tersenyum sinis. Senyum itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Ia tidak mengaku, tapi juga tidak menyangkal. Katanya, kalau suamimu memang bahagia sama aku, kenapa harus dipaksa tinggal sama kamu? Kata-kata itu membuatku lemas. Aku pulang dengan langkah goyah, tubuh gemetar, dan hati seakan hancur berkeping-keping. Malam itu aku menatap wajah suamiku yang tertidur pulas. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar justru hanyalah tangisan lirih yang tertahan di dalam dada. Sejak kejadian itu, aku mulai benar-benar kehilangan kendali. Suamiku semakin terang-terangan menunjukkan perubahannya. Ia jarang lagi menyentuhku, jarang berbicara hangat, bahkan sering menghindar ketika aku ingin bercerita. Rumah yang dulu hangat penuh canda kini terasa dingin dan asing. Aku merasa seperti hanya menjadi orang asing di rumah sendiri. Kadang aku ingin pergi, meninggalkan semua ini, tapi aku juga masih berharap ia akan kembali sadar. Aku masih mencintainya, meskipun luka yang ia torehkan begitu dalam. Namun di saat yang sama, aku juga mulai menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika hanya satu pihak yang berjuang. Dan perlahan, aku mulai bersiap menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tanggaku mungkin benar-benar akan berakhir. Suatu malam, ketika rasa curigaku sudah tidak terbendung lagi, aku memberanikan diri memeriksa ponsel suamiku yang ia tinggalkan di meja. Tangan ini gemetar saat membuka pesan yang masuk. Dan benar saja, ada deretan chat mesra dengan nama perempuan itu. Kata-kata manis yang dulu pernah ia ucapkan padaku kini ia berikan pada orang lain. Ada emotikon hati, panggilan sayang, bahkan janji-janji untuk bertemu lagi. Dadaku terasa sesak, air mata langsung mengalir deras. Aku merasa dunia runtuh seketika. Saat suamiku kembali, ia melihatku memegang ponselnya. Wajahnya seketika berubah tegang. Bukannya merasa bersalah, ia justru marah karena aku dianggap tidak percaya padanya. Malam itu kami bertengkar hebat, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ia berani membentak dengan suara lantang. Pertengkaran malam itu menjadi titik balik. Aku merasa rumah tangga kami sudah tidak sama lagi. Suamiku semakin sering pulang larut, kadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan atau urusan mendesak. Aku tahu itu hanya alasan yang dibuat-buat. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh, jawabannya hanya dingin, singkat, dan terkadang penuh amarah. Aku merasa keberadaanku di rumah sudah tidak lagi berarti. Bahkan makan malam yang biasanya kami nikmati bersama kini lebih sering kulewati sendirian. Aku seperti janda yang tinggal dengan bayangan suami, tubuhnya ada tapi hatinya entah kemana. Aku masih berusaha mempertahankan,
karena aku tidak ingin anak-anak kami menjadi korban. Tapi semakin aku berjuang, semakin aku merasa seperti berperang sendirian tanpa senjata. Puncaknya terjadi ketika suatu sore aku melihat sendiri dengan mata kepala, suamiku menjemput perempuan itu dengan motornya. Mereka terlihat begitu mesra, bercanda sepanjang jalan tanpa peduli dunia sekitar. Hatiku langsung remuk. Aku berdiri di pinggir jalan dengan tubuh gemetar, berharap ia menoleh dan menyadari kehadiranku. Tapi ia sama sekali tidak melihat, atau mungkin sengaja pura-pura tidak melihat. Sore itu aku pulang dengan langkah gontai. Aku menangis sejadi-jadinya di kamar, sementara anak-anak bertanya kenapa aku bersedih. Aku tidak sanggup menjawab. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ayah mereka lebih memilih perempuan lain ketimbang keluarganya sendiri? Rasanya terlalu menyakitkan untuk diucapkan, bahkan sekadar dalam kata-kata. Seiring waktu, aku mulai mendengar dari orang-orang bahwa hubungan suamiku dengan perempuan itu semakin serius. Mereka sering terlihat makan bersama di restoran, bahkan ada yang bilang mereka sudah seperti pasangan sah. Gosip itu semakin membuatku terpuruk. Aku merasa harga diriku sebagai istri diinjak-injak. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika aku mencoba membicarakan hal ini, suamiku dengan enteng mengatakan, "Kalau kamu nggak suka, silakan pergi." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Bukankah dulu dia yang memohon agar aku mau menikahinya? Bukankah dulu dia berjanji akan selalu menjaga aku? Kini, hanya karena seorang perempuan asing, ia tega merobohkan janji yang telah kami bangun bersama. Aku mulai merasa hidupku berada di persimpangan. Di satu sisi, aku masih mencintainya dan berharap ia akan sadar, kembali pada keluarga yang sudah menemaninya sejak awal. Di sisi lain, aku tahu aku sedang dipermainkan, diperlakukan seperti tidak berharga. Malam-malamku semakin dipenuhi tangis. Aku berdoa, meminta petunjuk apakah aku harus bertahan atau melepaskan. Aku mulai bicara dengan ibuku, menceritakan semua yang terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, ibuku hanya berkata, "Nak, jangan biarkan dirimu hancur karena cinta yang tidak lagi dijaga. Kamu berhak bahagia." Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyadarkanku. Aku tidak bisa terus berdiam diri. Jika suamiku memilih jalan yang salah, aku juga harus berani memilih jalan yang benar, meski itu berarti aku akan kehilangan orang yang dulu sangat kucintai. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Suamiku semakin berani menunjukkan hubungannya dengan perempuan itu. Jika dulu ia masih mencoba sembunyi-sembunyi, kini ia pulang dengan aroma parfum asing yang jelas bukan milikku. Kadang aku menemukan bekas lipstik samar di kerah bajunya, dan saat kutanya, ia hanya menjawab dengan acuh, "Ah, itu cuma bekas nggak sengaja." Hatiku hancur, tapi anehnya aku tidak lagi marah sebesar dulu. Mungkin karena aku sudah terlalu sering disakiti, air mataku mulai kering, dan aku hanya bisa diam. Diamku bukan berarti pasrah, melainkan aku sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang sudah tak bisa kutolak lagi. Aku melihat anak-anak mulai merasakan perubahan. Mereka sering bertanya kenapa ayah jarang di rumah, kenapa aku sering menangis. Aku hanya bisa tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan luka. Tapi anak-anak lebih peka daripada yang kukira. Suatu malam, anakku yang sulung berkata lirih, "Bu, kalau ayah nggak sayang kita lagi, nggak apa-apa, asal ibu jangan pergi." Ucapan polos itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku sadar, bukan hanya aku yang menjadi korban dari perselingkuhan ini, tapi juga anak-anakku yang tidak tahu apa-apa. Dari situlah aku mulai mantap, bahwa aku tidak boleh terus bertahan hanya demi mempertahankan status rumah tangga yang sudah kosong makna. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak-anakku. Suamiku semakin sering menginap di luar rumah. Alasan pekerjaan atau rapat warga kini terdengar seperti lelucon bagiku. Aku tidak lagi repot mencari tahu kemana ia pergi, karena jawabannya sudah jelas, bersama perempuan itu. Namun, setiap kali ia pulang, wajahnya terlihat berbeda. Ada rasa bersalah yang ia sembunyikan, tapi juga ada keberanian baru seakan ia sedang menantangku. Hingga suatu malam, saat aku mencoba bicara lagi, ia mengucapkan kalimat yang menusuk lebih dalam dari semua luka yang pernah ia buat. "Aku lebih bahagia sama dia. Kalau kamu mau, ayo kita pisah baik-baik." Seolah-olah aku hanyalah beban yang harus ia lepaskan agar ia bisa meraih kebahagiaan. Kata-katanya membuatku terdiam lama, tubuhku lemas, tapi anehnya hatiku merasa lega. Setidaknya ia sudah jujur, meski kejujuran itu seperti pisau tajam. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena aku akan kehilangan suami,
tapi juga karena semua pengorbananku seolah tidak pernah dihargai. Aku teringat bagaimana aku mendampinginya dari nol, melewati masa-masa sulit, rela menahan lapar, rela menahan malu, hanya demi melihatnya sukses. Dan kini, ketika ia sudah berdiri tegak, aku justru disingkirkan demi seorang perempuan yang bahkan baru ia kenal di sebuah lomba Agustusan. Ironi yang begitu pahit, tapi nyata. Aku berusaha mencari alasan logis, tapi tidak kutemukan. Mungkin memang hati manusia mudah goyah, apalagi ketika ada godaan yang datang dengan wajah cantik dan senyum manis. Yang jelas, aku tidak lagi punya tempat di hatinya. Dan dari situ aku mulai bertekad, jika perpisahan adalah jalannya, aku akan menjalaninya dengan kepala tegak, bukan dengan tangisan tanpa henti. Aku berbicara dengan keluargaku, menceritakan bahwa suamiku ingin berpisah. Awalnya mereka marah dan tidak terima, tapi kemudian mereka menyadari bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh luka hanya akan semakin menyakitkan. Ibuku memelukku erat, ayahku mencoba menenangkanku dengan kalimat sederhana, "Kami selalu ada untukmu." Dukungan itu membuatku sedikit lebih kuat. Aku juga berbicara dengan anak-anak, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana bahwa ayah dan ibu mungkin tidak akan lagi tinggal bersama. Mereka menangis, memelukku erat-erat, seolah takut aku akan pergi meninggalkan mereka. Saat itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak akan pernah kehilangan semangat untuk menjadi ibu yang kuat bagi anak-anakku. Meski hati remuk, aku harus tetap berdiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak selalu harus bersama orang yang kita cintai, tapi bersama orang yang benar-benar menghargai kita. Hari sidang pertama di pengadilan agama menjadi kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku duduk di bangku panjang, menunduk dengan air mata yang tak henti mengalir. Suamiku hadir di sebelah pengacaranya, tampak tenang seolah tidak ada penyesalan sedikit pun. Sesekali aku menoleh, berharap ada tatapan terakhir yang penuh rasa, namun yang kutemui hanyalah wajah dingin yang asing bagiku. Aku merasa seakan sedang duduk di samping orang lain, bukan lelaki yang dulu memintaku menjadi istrinya. Ketika hakim menanyakan apakah aku benar-benar siap bercerai, hatiku berteriak ingin mengatakan, tidak, tapi bibirku tak sanggup melawan kenyataan. Aku hanya bisa mengangguk perlahan, karena aku tahu mempertahankan sesuatu yang sudah hancur hanya akan semakin melukai. Proses persidangan berjalan singkat, namun luka yang ditinggalkan akan abadi. Aku mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hakim, seperti palu yang menghantam kepalaku berulang kali. Statusku berubah seketika, dari seorang istri menjadi seorang janda. Gelar yang dulu hanya kudengar dari mulut orang lain, kini menempel di pundakku. Aku berjalan keluar pengadilan dengan langkah gontai, merasakan dunia seolah runtuh di sekitarku. Beberapa orang memandangku dengan tatapan iba, ada pula yang berbisik-bisik. Aku tidak peduli lagi. Yang kupikirkan hanya bagaimana aku harus pulang dan menatap wajah anak-anakku, menjelaskan bahwa mulai hari itu, ayah mereka tidak lagi menjadi bagian dari rumah kami. Itu adalah ujian terberat sepanjang hidupku. Malam setelah perceraian itu, aku menangis sendirian di kamar. Semua kenangan tentang pernikahanku berputar seperti film yang tak mau berhenti. Dari hari pertama ia melamarku, pesta pernikahan sederhana, hingga malam-malam penuh cinta yang kini hanya tinggal bayangan. Aku merasa kosong, seakan bagian dari diriku ikut hilang. Namun di sela tangis, aku juga merasakan kelegaan. Aku tidak lagi harus menanggung beban kebohongan, tidak lagi harus berpura-pura bahagia di depan orang lain. Aku bebas dari rasa curiga. Meski kebebasan itu harus kubayar mahal dengan status janda. Aku berusaha menguatkan hati, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih jujur dan tulus. Beberapa minggu kemudian, aku mulai belajar menerima kenyataan. Hidup sebagai janda memang tidak mudah. Banyak omongan miring, banyak tatapan meremehkan, namun aku memilih untuk tidak goyah. Aku bekerja lebih keras untuk anak-anakku, memastikan mereka tetap mendapatkan kasih sayang penuh meski tanpa kehadiran ayah. Kadang aku masih melihat suamiku bersama perempuan itu, tampak bahagia. Ada rasa perih yang menusuk, tapi aku hanya bisa menarik napas panjang dan berkata dalam hati, biarlah dia dengan pilihannya, aku pun akan berjalan dengan jalanku. Aku sadar, kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari keteguhan hati menerima takdir dan keberanian melangkah ke depan. Kini, meski statusku berubah menjadi janda, aku tidak lagi merasa hancur seperti dulu. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan pada seseorang, tapi juga tentang berani melepaskan ketika ia tidak lagi menghargai kita. Anakku menjadi sumber kekuatanku, alasan untuk terus tersenyum meski luka belum sepenuhnya sembuh.
Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan membawaku, namun aku yakin Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata yang jatuh akan diganti dengan kebahagiaan yang lebih indah di waktu yang tepat. Dan pada akhirnya, aku tidak lagi menyesali perpisahan ini. Justru aku bersyukur, karena dari kepedihan inilah aku menemukan kembali diriku yang kuat, berani, dan pantas untuk bahagia.